sudah kasih tahu. Ya, tapi ternyata kalian lebih lambat dari saya. Saya sudah bilang bahwa saya akan mulai jam 7.45. Ternyata saya datang 7.43 masih banyak yang nggak datang. Oke, anyway kita mulai ya. Kuliahnya di blok repro untuk mikrobiologi hanya satu kali ini aja, dan ini adalah kuliah terakhir untuk mikrobiologi selama kalian jadi mahasiswa FK. Ya, setelah itu PGRP sudah nggak ada, apalagi semester 7, 8 nggak ada. Jadi ini perjumpaan terakhir kita di kelas. Oke, jadi kalau bosan tahan-tahan ya. Hari ini kita bahas tentang 3 jenis virus dan 2 jenis bakteri, ya, dan 2 jenis bakteri yang semuanya ini berkaitan dengan infeksi pada masa kehamilan. Nah, itu masuk di blok repro. Ada yang pernah dengar nggak parvo, virus parvo? Tulang. Pernah dengar? Apa itu? Menyebabkan apa parvo? Apa yang kalian tahu? Parvo. Saya pernah dengar. Ini anjing. Anjing kucing. Pernah dengar kan pasti parvo. Tapi ini parvo yang berbeda dengan parvonya anjing sama kucing ya. Kemudian oke, yang kedua kita belajar tentang rubella. Pernah dengar pasti ya rubella ya? Rubella, terus CMV, apa tuh CMV? Cytomegalovirus ya, kemudian DBS, grup B, Streptococcus. Ini bukan Guillain-Barré syndrome, bukan ya, tapi grup B Streptococcus. Kemudian yang terakhir Listeria monocytogenes. Ya, kalian baca sendiri apa capaian pembelajarannya. Dulu 5 materi ini dibagi menjadi 2 topik, tetapi untuk mulai angkatan 2022 sampai 2023 ini dijadikan 1. Jadi 5 topik jadi 1 pembelajaran. Jadi 1 tatap muka. Oke, yang pertama kita bahas tentang parvo. Nama lengkapnya itu parvo B19 ya. Ini nama virusnya parvo B19. Saya sebisa mungkin saya kasih gambar ini supaya kalian ingat virus ini kira-kira menyebabkan apa. Ya, kalau yang pertama ini apa sih yang menonjol? Slapstick. Pipinya merah kali ya, kayak harus ditampar gitu ya. Terus yang kedua apa itu? Normal kan? Bayinya apa itu? Bayinya manusia gitu. Bayinya manusia kira-kira normal lah. Apa yang tampak tidak normal apa aja? Tapi kata apa dia? Kecil. Bulat. Udah menasarkan. Ya, ini hidrofetalis. Jadi parvo B19 ini menyebabkan Slapstick syndrome atau namanya nanti kalian lihat fifth disease yang kelima, dan yang kedua hidrofetalis. Ya, tentu kalau yang pertama ini terjadi infeksinya pada masa postnatal, tetapi kalau yang kedua ini terjadi pada masa prenatal. Itulah kenapa virus ini dibahas di blok repro. Oke, karakteristik umum dari virus ini, virus parvo itu adalah virus DNA. Ya, dia bentuknya icosahedral dan dia tidak punya envelope. Ya, kalau tidak punya envelope jadi relatif sulit untuk inaktivasi. Uniknya, virus ini hanya menginfeksi primary erythroid progenitor. Erythroid progenitor itu berarti sel yang akhirnya akan menjadi apa? Sel darah merah. Jadi apa? Eritrosit atau red blood cell ya. Sehingga kalian boleh membayangkan tuh kalau yang diserang itu adalah progenitornya sel darah merah, berarti nanti komponen yang akan terpengaruh adalah komponen sel darah merah, bukan limfosit, bukan platelet gitu ya. Nah, reseptornya ini next to know aja, namanya blood group P antigen atau globocyte. Nah, di manakah protein ini diekspresikan? Ternyata dia diekspresikan di eritrosit yang matur, di erythroid progenitor, megakaryosit dan lain-lainnya. Mungkin kalian tanya loh, kalau dia di megakaryosit dia diekspresikan, apakah dia tidak bisa menginfeksi? Ya mungkin bisa, tetapi tidak seefisien ketika dia ke erythroid progenitor. Oke, terus gimana kita kok bisa terinfeksi oleh virus ini? Ada 3 jalur utama. Yang pertama adalah
respiratory, kedua ada transplacental, dan yang ketiga adalah bloodborne. Jadi ketika ibu hamil terinfeksi virus ini, ya paling mungkin itu adalah jalur respiratory, kecuali kalau dia menjalani transfusi darah. Ya. Tapi masalahnya ketika dia hamil, virus tersebut akhirnya bisa masuk ke dalam janin melalui jalur transplacental dan menyebabkan masalah kelainan pada bayi. Kalian tidak kali ya. Natural reservoir-nya human only, hanya manusia. Dan ini kenapa saya tadi kasih pancingan di depan. Ada yang pernah dengar virus parvo nggak? Ya, virus parvo sering kan dibahas oleh dokter hewan gitu ya, yang menyebabkan infeksi pada anjing ataupun kucing. Bahkan kalau anjing kena parvo itu hampir pasti mati gitu ya. Tapi virus parvo yang menyebabkan infeksi pada anjing itu bukanlah virus yang sama dengan parvo yang menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi tipenya berbeda. Yang menginfeksi anjing tidak menginfeksi manusia, demikian juga sebaliknya. Jadi parvo B19 itu betul-betul hanya menginfeksi manusia. Parvo animal parvo itu bukanlah sumber infeksi pada manusia. Oke, patogenesisnya, virus ini tadi masuknya bisa melalui respiratory, transplacental ataupun aliran darah, yang pada akhirnya dia akan mencapai progenitor dari sel darah merah, gitu ya. Bagaimana dia dari jalur saluran nafas masuk ke sini tidak dijelaskan secara detail, tapi kalian boleh cari sendiri di literatur terkini baik di jurnal ataupun di textbook. Ketika dia sudah mencapai sel progenitor sel darah merah dan endotel pembuluh darah, maka dia efeknya kalau di eritroid progenitor sel otomatis dia akan mengganggu produksi sel darah merah. Karena sel darah merahnya yang terganggu, seringkali munculnya adalah pure red cell aplasia. Jadi komponen sel darah merahnya aja yang tidak ada, walaupun juga kadang ada transient aplastic krisis. Kemudian ketika terjadi transmisi transplacental, terutama pada trimester pertama dan kedua, maka di peredaran darah janin virus ini penetrasinya akan sangat meningkat dan akhirnya menyebabkan inflamasi pada bone marrow. Kalau terjadi inflamasi pada bone marrow si bayi, si janin, maka otomatis pembentukan sel darahnya juga akan terganggu, walaupun hematopoiesis pada janin itu terutama mungkin belum masuk di bone marrow ya, tapi di liver, tapi tetap ada efeknya. Kemudian juga dia akan menyebabkan inflamasi pada liver dan jantung. Nah, liver itu tempat produksi apa? Mata utama protein albumin ya. Kalau albumin, kalau livernya rusak atau inflame, maka dia produksi albuminnya juga terganggu. Kalau albuminnya terganggu, bayinya mengalami hipoalbumin. Kalau hipoalbumin, tekanan onkotiknya jadi menengah. Kalau albuminnya pada peredaran darah itu rendah, maka tekanan onkotik intravaskularnya gimana? Rendah. Kalau tekanan onkotiknya rendah, cairannya keluar dari intravaskular ke ekstravaskular. Itulah yang menjelaskan kenapa terjadi UDEM pada hidrokatalis bayinya. Kelihatan yang tadi gambar di depan itu ya, UDEM, karena tidak ada atau tidak ada tekanan, tidak ada protein yang akan mempertahankan tekanan ekstravaskularnya, cairannya jadi ekstravasasi keluar. Di samping juga ada terjadi gagal jantung pada janinnya. Nah, semua kondisi ini menyebabkan kondisi yang kita tahu dengan hidrokatalis dengan mortalitas yang sangat tinggi ya. Nah, selain itu, ketika terjadi infeksi virus parvo, otomatis tubuh kita berusaha merespon dengan membentuk antibodi yang spesifik terhadap parvo. Ya, entah itu IgM dan pada fase lambat akan terbentuk IgG. Nah, kompleks antara antigen dan antibodi ini akan mengalami deposisi mengendap gitu ya, baik dia di kulit, di pembuluh darah dan di sinovial, di sendi, yang menyebabkan klinis munculnya Fifth disease atau erythema infectiosum. Seperti apa itu? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini sebenarnya penjelasan yang sama dengan yang saya bilang tadi. Dia infeksi parvo B19 menyebabkan terbentuknya antibodi yang spesifik, di mana kompleks imun ini akan mengalami deposisi di sendi, di kulit dan sebagainya. Ya. Kemudian dia juga menyebabkan infeksi pada sumsum tulang yang menyebabkan transient aplastic krisis atau pure red cell anemia, dan juga pada bayi infeksi pada 3 organ utama ini
menyebabkan gangguan produksi sel darah merah dan selainnya. Oke. Apa gejala klinisnya? Ya memang bisa saja dia asimptomatik, tetapi ketika simptomatik kalau terjadi pada periode postnatal yang relatif ringan adalah erythema infectiosum atau nama lainnya adalah Slapstick syndrome. Dibilang Slapstick karena memang klinisnya kalian lihat pipinya itu kayak habis habis ditampar. Slapstick syndrome. Saya nggak tahu kenapa dibilang fifth disease. Saya jujur belum membaca secara detail. Tapi kalau kalian mungkin pernah mendengar ada sixth disease, gitu ya. Sixth disease itu eksantema subitum. Kalian nanti akan lihat mungkin di blog pediatri. Tapi kalau ini adalah fifth disease. Nah, gimana gejalanya? Pada minggu pertama, gejala-gejala yang sifatnya non spesifik seperti demam, seperti gejala mau flu. Tapi minggu kedua mulai muncul facial rash, ya, baik di pipi, di badan, di tangan, dan biasanya disertai dengan nyeri sendi. Nah, kalian lihat semua ini hal-hal yang rasanya kok banyak gitu infeksi lain yang klinisnya gitu, nyeri sendi. Kalian bisa berpikir itu chikungunya, kayak mau berpikir itu dengue atau dan lainnya, sehingga sulit sekali untuk bilang bahwa ini parvo kecuali kita lakukan cek laboratorium. Mungkin satu hal yang lebih mengarahkan adalah rash di pipinya aja. Ya. Kemudian juga pada dewasa dia bisa juga menyebabkan aplastik, anemia ataupun artritis, gitu ya. Tetapi ketika terjadi pada masa kehamilan, maka yang muncul yang paling kita khawatirkan adalah hidrofetalis. Ya. Ini bukan AI, ini foto beneran. Jadi dari rongsen kelihatan kita bayinya itu berbunga sekali, puding sekali, dan akhirnya setelah lahir nampak hidrofetalis. Terus bagaimana kita mendiagnosis? Kalau ada fifth disease dan aplastic anemia, maka kita cek adanya IgM yang spesifik terhadap parvo B19. Kemudian kalau misalnya bayi lahir dengan hidrofetalis, penyebabnya kan bisa macam-macam, bisa dia kelainan hematologi atau salah satunya adalah parvo. Nah, terserah di Indonesia saya rasa tidak umum untuk dikerjakan, tetapi kalian paling nggak tahu walaupun Indonesia ada lakukan, yaitu hidrofetalis itu salah satunya adalah parvo. Sehingga kalau kita mau mendeteksi, kita bisa deteksi DNA dari parvo ini pada cairan amnionnya dengan cara PCR. Terus bisa juga selain PCR kita ngecek antigennya dengan pewarnaan imunohistokimia. Ini gambaran klinis maupun laboratorium dalam perjalanan penyakit infeksi virus parvo, di mana ketika dia masuk dalam 4 hari setelah terinfeksi, maka kita mulai bisa mendeteksi DNA dari si parvo tersebut. Kemudian pada sekitar hari ke-8, hari ke-9 barulah terinduce imunoglobulin M-nya. Kemudian menetap untuk jangka waktu yang relatif panjang, baru sekitar minggu kedua diikuti dengan munculnya IgG. Terus sudah tahu begitu, treatmentnya apa? Nah, sayangnya tidak ada pengobatan yang sifatnya spesifik, tidak ada antivirus yang spesifik. Kalian kalau perhatikan, hampir semua infeksi virus itu penyebabnya itu terapinya itu suportif. Ya, hanya ada beberapa yang punya antivirus spesifik, herpes, HIV, hepatitis B, hepatitis C, gitu ya. Yang lain atau influenza, COVID juga, tetapi sebagian besar terapinya itu simptomatik, sulit untuk membentuk antivirus. Jadi kalau dia anemia, ya transfusi. Dalam kondisi imunodefisiensi, di mana pasien mengalami infeksi kronik oleh parvo, maka ada tempatnya untuk kita memberikan full imunoglobulin. Celakanya kalau ini terjadi pada ibu hamil yang mau diapain, terapi simptomatik ya mamanya mungkin oke, gitu ya, bukan oke artinya gejalanya berkurang, tetapi virusnya tetap masuk ke bayi dan menyebabkan kerusakan organ yang sifatnya irreversibel. Dan sayangnya belum ada vaksinnya, sehingga kita betul-betul tergantung dari good hygiene practices, terutama pada ibu hamil. Jadi at least kalian di sini yang wanita-wanita, yang laki juga ya, untuk istrinya besok dan untuk pasien. Kalau edukasi ke pasien hamil itu betul-betul itu bukan sepele, cuci tangan, not sharing drinks, ya. Kan kita suka
tapi kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang yang kita ajak sharing makanan, sharing alat makan itu bisa saja membawa virus yang bagi dia nggak apa-apa, tapi bagi bayinya apa-apa. Kita bahas yang kedua, rubella. Saya yakin sudah pernah dengar kalau rubella ya. Sebelum masuk rubella nih, ada yang perlu kita bahas? Parvo, perlu kita diskusikan? Oke ya. Oke, rubella. Ada 3 gambar di sini yang saya ingin kalian itu langsung ingat kalau rubella, maka klinisnya adalah trias ini, yaitu apa ini? Malaise. Gangguan pendengaran ya, terus habis itu gangguan jantung, dan yang ketiga katarak ya. Oke, ini trias rubella. Ini juga masih virus ya. Family-nya adalah Togaviridae. Dan lagi-lagi human is the only natural host and reservoir. Jadi dia tidak melalui perantaraan hewan. Rubella ini solely human pathogen ya. Kalau tadi pada virus parvo dia adalah virus DNA, ini adalah virus RNA dan dia memiliki envelope. Implikasinya apa? Dia mudah sekali untuk diinaktivasi dengan cuci tangan, dengan cara-cara disinfeksi atau inaktivasi virus yang tidak sulit ya. Oke, kalau secara morfologi kalian lihat ini di antara nukleokapsid dan envelope itu ada yang namanya toga gitu ya. Toga. Dan di dalam toga itu berisi banyak sekali protein atau enzim yang diperlukan untuk viabilitas dari si virus. Oke, lalu gimana patogenesisnya? Dia masuknya melalui droplet saluran nafas, respiratory droplet, hal yang bagi orang dewasa imunokompeten tidak masalah, tapi lagi-lagi pada ibu hamil menyebab ibunya nggak apa-apa, bayinya yang apa-apa ketika virusnya akhirnya masuk ke rongga darah janin ya. Ketika dia masuk melalui droplet saluran nafas atas, kemudian dia akan mencapai nasofaring. Nah, di sana virusnya bereplikasi dan akhirnya mencapai lymph node cervical, bereplikasi lagi di sana sampai mencapai jumlah yang cukup tinggi, akhirnya dilepaskan ke airan darah, terjadilah viremia. Ini sekitar hari ke-7 sampai hari ke-9. Ya pastinya mungkin demam, nggak enak badan gitu ya, gejala-gejala yang masih non spesifik. Ya tentu viremia ini ketika dia mencapai aliran darah akan direspon oleh imun kita dengan membentuk antibodi ya. Akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh, klinisnya muncul skin rash pada sekitar hari ke-13 sampai hari ke-15, sekitar 2 minggu sejak virus masuk. Nah, tapi artinya kalau sekarang dia muncul rash, masuknya virus itu sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian kalau ini terjadi pada masa kehamilan, bukan hanya skin rash, tapi virusnya akan lewat ke plasenta dan akhirnya masuk ke peredaran darah janin. Ya, kalau sampai di peredaran darah janin, maka dia akan mengganggu perkembangan organ. Tentu ini kita bicara ketika kehamilan ini terjadi, ketika infeksi ini terjadi pada masa kehamilan di mana masih terjadi organogenesis. Tapi kalau sudah hamil 9 bulan itu kan organogenesisnya sudah selesai, dia cuma peningkatan jumlah. Ya kalian belajar itu kan di objin sekarang. Mungkin trimester pertama dia masih mungkin bahkan sebelum tidak sampai 3 bulan ya, mungkin beberapa bulan pertama itu masih organogenesis. Tapi ketika organ sudah terbentuk sempurna, yang terjadi itu hanya peningkatan jumlah gitu, memperbesar jumlah, bukan lagi membentuk organ. Tapi kalau infeksi ini terjadi ketika masa organogenesis, maka sifatnya irreversible gitu ya, menjadi anomali struktural pada bayi baru lahir. Kalau memang kelainan itu tidak sampai vital, ya mungkin jadinya cacat. Tapi kalau sampai menyebabkan abnormalitas struktural yang berat, ya bayinya
saja baru kemudian ke badan dan ekstremitas, dan berlangsungnya cukup singkat, kurang dari 3 hari. Dan sayangnya kita tak punya tanda res yang spesifik atau patok pneumonik. Patok pneumonik itu artinya kalau bentuknya seperti ini pasti rubella. Enggak. Jadi res yang dialami oleh pasien rubella ini bisa juga ditemukan pada infeksi yang lain. Jadi dulu sekali ngomong ini pasti rubella. Ketika terjadi pada masa kehamilan dan infeksi janin yang sedang dikandung, maka terjadi congenital rubella syndrome. Ya, congenital rubella syndrome ini efeknya bisa transien, sebentar saja. Untuk alasan yang saya tidak bisa jelaskan kenapa kok transien. Mungkin hipotesisnya mungkin pada saat itu virusnya masih ada, tapi tubuhnya mampu melakukan regenerasi sehingga klinisnya tidak muncul lagi, hilang, artinya menghilang. Itu hipotesis saya ya, kemungkinan saja itu hanya transien efek. Kemudian kemungkinan kedua menyebabkan manifestasi yang permanen, ya muncul sudah sejak lahir sudah kelihatan ini, atau kelihatan bayinya baik-baik aja tapi baru muncul di tahun pertama kehidupan, ya. Atau muncul abnormalitas perkembangan yang sudah ada sejak dia lahir dan progres semakin memberat pada usia menginjak usia anak-anak dan dewasa. Jadi bisa dia transien, bisa dia menetap. Apa aja? Itu tadi yang gambar pertama di depannya. Pertama itu katarak, kemudian abnormalitas jantung dan juga ketulian. Jadi kalau dapat pasien bayi lahir sudah dengan katarak, terus kayaknya dia nggak kaget-kaget ini, walaupun ramai dia tetap tidur nyenyak, gitu. Terus ada masalah jantung, dia kok sering biru. Nah itu 3 hal ditemukan pada bayi yang sama, kita curiga itu rubella. Ya, mungkin mamanya nggak nyadar, infeksi mamanya bisa saja asimptomatik atau cuma kayak tadi kalian lihat ya, cuma malaise demam ringan ketika hamil, nggak dianggap. Tapi ternyata bayinya mengalami hal ini. Ya. Oke, next. Gimana kita mendiagnosis secara laboratori untuk tahu pasti bahwa ini adalah rubella? Yang paling pasti, yang paling gampang adalah dengan deteksi asam nukleat dengan RT-PCR. Ya, kenapa RT? Karena virusnya adalah virus RNA. Sampelnya swab tenggorok, karena tadi dia bereplikasi di nasofaring. Sehingga kalau kalian ngambil di swab tenggorok dengan mudah virus itu kita bisa dapatkan karena di sana dia meningkat jumlahnya virus sangat tinggi. Kemudian yang kedua bisa juga bukan mendeteksi asam nukleatnya tetapi mengisolasi virusnya. Berarti kalau ini kita perlu kultur gitu ya. Untuk virus ini tidak dilakukan untuk tujuan yang pasti, hanya untuk tujuan riset. Kemudian ada juga pemeriksaan yang ketiga yaitu serologi, itu untuk mendeteksi IgM yang spesifik. Karena apa? Kalau kita mendeteksi IgG, maka IgG ini hanya menunjukkan oh iya sudah imun, sudah pernah terinfeksi. Tidak ngomong bahwa sekarang ini sedang terinfeksi oleh rubella. Ya. Kalau kita mau tahu apakah kondisi yang dialami sekarang itu betul-betul karena rubella, maka kita perlu ngecek IgM-nya. Kalau memang nggak ada IgM-nya, ngecek IgG tapi serial, diperiksa sekarang dan diperiksa setidaknya 10 hari ke depan apakah terjadi peningkatan jumlah IgG. Jadi yang sulit lebih baik kita IgM-nya kalau positif berarti recent infection. Oke. Lagi-lagi terapinya sifatnya suportif, tidak ada terapi yang spesifik, tetapi kita punya vaksin untuk rubella, ya, live attenuated vaksin. Jadi virus rubella yang dilemahkan kemudian dijadikan vaksin. Dia bisa diberikan single, artinya dia hanya rubella saja vaksinnya, atau dikombinasi dengan measles dan mumps. Mungkin measles sekali belum dapat, nanti di semester di blok depan measles contoh. Sudah kalau virusnya dapat waktu tropiknya kemarin ya. Mumps penyebab apa? Masih ingat mumps virus. Apa? Bedonan ya, apa bahasa Inggrisnya?
So, ada yang ingin didiskusikan lebih? Oke, lanjut. Sitomegalovirus. Kita sudah bahas ini, sudah pernah membahas walaupun tidak sedetail itu ya. Kita ada beberapa tambahan lagi di slide kali ini. Tapi sebelumnya kita sudah pernah membahas. Ada yang masih ingat kan? Virus kelompok apa ini? Sitomegalovirus. Apa? Herpes, ya betul ya. Masuk dalam kelompok human herpesviridae. Ya. Herpesviridae itu herpes simplex, Klebsiella zoster, ya, Kaposi-sarkoma itu semua adalah virus herpes, termasuk Cytomegalo, Epstein-Barr virus dan sebagainya. Dia adalah family Herpesviridae. Dia merupakan virus DNA, genomnya cukup besar, 240 kilodesper, dan bentuk nukleokapsidnya adalah icosahedral seperti segi 6 ya. Di dalamnya ada DNA-nya. Di antara nukleokapsid dan envelope ini ada yang kita sebut dengan tegumen. Ya, tegumen ini ruang di antara nukleokapsid dan envelope. Di sini banyak enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA. Kemudian karena dia masuk dalam kelompok herpes virus, maka apa hal yang khas pada herpes? Karakteristik umum dari infeksi herpes adalah Vesikel. apa? Ada vesikel? Enggak. Nah, semua infeksi herpes itu menyebabkan munculnya vesikel. Tapi apa ada satu hal yang pasti terjadi pada infeksi virus herpes? Jenis herpes apapun. Bisa menyebabkan latensi, ya, lifelong latensi. Sekali masuk tidak ada jalan untuk keluar, ya. Lifelong latensi, ya. Terus gimana dia laten virus ini? Ternyata yang paling sering adalah di sel darah dan di sel endotel. Sel darahnya maksudnya yang mana? Bisa di monosit, bisa di limfosit, tapi yang paling sering dibahas itu adalah di monosit. Karena dia bisa laten, maka dia bisa reaktivasi, ya. Justru reaktivasi inilah yang menjadi masalah. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar skematik yang menunjukkan virus herpes yang mulai attach atau berdekatan dengan target sel. Nah, target selnya itu bisa fibroblast atau sel epitel dan sel endotel. Kenapa? Karena sel epitel dan sel endotel ini punya reseptor yang cocok dengan glikoprotein yang ada di envelope si virus. Nah, saya sedikit tahu sedikit lebih banyak karena ketika saya sekolah dulu virus yang saya pegang adalah virus herpes. Memang bukan Cytomegalo, tapi virus herpes. Nah, adiknya dia. Nah, untuk yang virus Cytomegalo ini dia punya glikoprotein itu yang akhirnya menyatu, bukan hanya satu jenis glicoprotein, tetapi dia membentuk trimer atau pentamer, gitu ya. Dua-duanya ini menjadi ligan, menjadi, kalau kalian bayangkan itu menjadi anak kunci untuk masuk ke dalam sel. Kayak kalian masuk ke rumah, ke ruangan ini perlu anak kunci yang bisa cocok dengan rumahnya, gitu ya. Nah, anak kuncinya itu macam-macam ternyata. Ada yang bentuknya trimer, ada yang bentuknya pentamer. Kita sebut trimer karena dia terbentuk disusun oleh 3 glikoprotein yang berbeda, yaitu GH, GL, dan GU. Kalau trimer ini dia bisa berikatan dengan reseptor yang ada di sel fibroblast. Kalian tahu sel fibroblast itu ada di mana? Di mana fibroblast? Banyak sekali ya di pembuluh darah kita, di kulit itu pasti ada fibroblast. Mungkin perlu kalian ingat juga. Terus habis itu ada yang sebelum kita pentamer, yaitu GHGL, UL128131. Itu dia berikatan dengan reseptor yang ada di epitel dan di sel endotel. Jadi sel yang berbeda menggunakan ligan yang berbeda.
bisa menempel pada ligan yang berbeda. Ini untuk review kembali, virus herpes itu jenisnya banyak sekali. Bukan banyak, tetapi at least ada 9 ya, dari HHV 1 sampai HHV 8. Tetapi ingat HHV 6 itu ada 6A dan 6B. HHV 1 sama dengan human herpes simplex tipe 1. Herpes simplex di mana infeksinya? Bisa di orang Di labia, ya, di daerah perioral. Tapi bisa juga sebaliknya genital. di genital ya. Terus herpes simplex virus tipe 2 biasanya ada di genital. Tapi HSV 1 dan HSV 2 ini bisa saling interchangeable. Ya, HSV 1 atau HSV 1 bisa ditemukan di genital dan HSV 2 bisa ditemukan di oral karena Seks. ya, karena perilaku oral seks. Ya, saya tidak membahas lagi di blog ini, walaupun ya tentu bisa menyebabkan infeksi pada masa kehamilan juga ya, dan berbahaya pada janin. Tapi kan itu sudah dibahas di blog Profit kemarin. Ya, kalau saya bahas lagi habis waktunya. Terus HPV 3 itu ya, PZV tadi saya zoster menyebabkan apa? Herpes zoster. Herpes zoster. Cacar apa? Cacar duanya. Cacar api. Cacar api, cacar air ya, atau ya cacar api nanti ketika dia menjadi zoster itu cacar api, cacar air atau chickenpox ya. Kemudian Epstein-Barr virus, nah ini tidak spesifik untuk imunisasi, tapi cytomegalovirus ini juga menyebabkan masalah yang serius pada ibu hamil, bukan pada ibu hamil tapi pada janin yang sedang mengandung. Kemudian HPV-6A dan 6B ini kalian semua hampir pasti sudah pernah terinfeksi oleh ketika masa kecil dan ya relatif ringan, tapi tetap virusnya akan tidur di dalam tubuh dan tidak menyebabkan masalah apa kecuali pneumonia. Dan yang terakhir HPV-7 juga mirip keluhannya dengan HPV-6, dan yang terakhir kapoksisarkoma menyebabkan masalah ketika pasien HIV yang seringkali dibahas. Yang kita bahas hari ini yang cytomegalo, dan semua virus ini bisa menyebabkan latensi. Kalau tadi kita bilang apa khasnya pada infeksi herpes, terus bilang ada bintik berair, itu enggak ya. Bintik berair itu hanya ditemukan pada yang tipe alpha herpes virus, yaitu herpes simplex 1, 2, dan VCV. Yang lain ini tidak menyebabkan munculnya vesikel, tapi hanya 1, 2, 3 saja ya vesikel. Oke, lanjut ke patogenesis. Periode inkubasinya cukup lama, 4 sampai 8 minggu, muncul dengan kontak langsung dengan sekret tubuh yang terinfeksi, entah itu dari urin, air susu ibu, sekresi genital dan sebagainya ya. Tetapi sebagian besar itu dari saliva ya. Ketika dia kontak, ketika manusia berkontak dengan sekret tubuh yang mengandung virus tersebut, sampai ketika virus itu akhirnya mencapai paru-paru, dia akan menginfeksi terutama alveolar makrofag dan sel epitel alveoli tipe 2. Kan ada AT1, ada 2 ya, ada 2 sel alveolar tipe 1 dan tipe 2. Nah, dia somehow dia hanya menginfeksi yang tipe 2, mungkin reseptornya hanya dimiliki oleh tipe 2. Setelah itu virus akan berkembang biak, bermultiplikasi, dan akhirnya dia bisa menginfeksi sel-sel lain yang susceptible, yang sensitif terhadap virus ini. Tapi yang pertama kali diinfeksi adalah makrofag dan sel epitel alveolar tipe 2. Nah, sel lain itu apa? Bisa fibroblast, sel endotel, alveolar makrofag dan sebagainya. Sehingga ketika dia berada di sel-sel imun tersebut, maka dia akhirnya dilepaskan ke aliran darah dan dia mengembara di seluruh tubuh ya. Nah, kemudian dia bisa masuk juga melalui sel pusat kontak dengan sel endotel, karena dia sudah ada di sel imun, ada di dalam intravaskular, kontak juga dengan sel endotel. Akhirnya dia akan, sel endotelnya itu akan ditas, akan lepas dan masuk ke peredaran darah sistemik ke organ yang jauh ya. Akhirnya mencapai
infeksi. Dia virusnya masuk melalui saluran nafas, mencapai paru-paru, sampai akhirnya dia bisa menginfeksi sel-sel imun dan dilepaskan ke aliran darah sampai dia menuju ke organ-organ yang jauh. Akhirnya dia sampai juga ke kelenjar saliva, kelenjar payudara, ginjal dan sebagainya, menjadi cara untuk diseminasi lebih lanjut. Ini saya yakin kalian pernah lihat slide ini, entah ingat atau enggak ya. Virusnya itu kalau menginfeksi pada masa kehamilan dan masuk ke dalam peredaran darah bayi, sekitar 20-40% menyebabkan infeksi yang simptomatik. Ya, hanya sekitar 0,2-2,2% saja yang sifatnya asimptomatik. Tapi walaupun asimptomatik, pada akhirnya tetap ada late sequel lebih jauh ya, sekitar pada 25% orang ya, dengan klinis berupa ketulian dan learning difficulty ya, defisiensi, sulit belajar ya. Tetapi pada yang simptomatik, tergantung pada fase apa dia terinfeksi, bisa menyebabkan IUGR, retinitis dan sebagainya, di mana sebagian besar sifatnya permanen dan ada 20% kasus menyebabkan kematian. Oke. Ini yang menarik nih. Late sequel 20% itu terjadi pada bayi yang awalnya mungkin asimptomatik. Pada waktu bayi dia kelahiran namanya normal. Tapi ketika di sekolah kok anaknya sulit ya mengerti. Nah, jangan-jangan dia juga pernah terinfeksi oleh CFP ketika sedang di dalam kandungan. Siapa di sini yang merasa sulit belajar, yang nggak bisa konsen? Ya, bercanda ya. Itu kalau nggak bisa konsen itu karena kalian suka lihat shop, suka lihat reels di IG, karena attention span-nya nggak ada. Mudah-mudahan bukan karena CFP. Oke, manifestasi klinisnya seringkali asimptomatik. Saya dan kalian mungkin pernah, sangat mungkin terinfeksi oleh virus ini. Bahkan saat ini kalau dicek mungkin aja sebagian di antara kalian ya sedang terinfeksi tetapi asimptomatik atau gejalanya ringan. Badan soal kita ignore keluhan itu ya. Kalau ada simptomnya nih ringan ya, kita sebut dengan spontaneous infectious mononucleosis syndrome ya. Siapa sih yang nggak pernah malaise, siapa sih yang nggak pernah mialgia? Untuk limfositosis kita nggak tahu karena kita nggak cek, tapi kan sangat mungkin kita mengalami infeksi ini ringan ya. Tetapi sekali lagi begitu masuk, walaupun dia ringan infeksinya, tetap dia virus ini bisa laten. Mungkin kalian sudah pernah terinfeksi ketika kecil dulu, dan di dalam tubuh kalian sudah ada virus ini yang sedang inaktif, sedang tidur. Ya nggak masalah, kita nggak merasakan apa-apa. Tapi ketika besok tua saja mungkin tidak cukup untuk menimbulkan reaktivasi. Tetapi ketika pasien itu mengalami imunokompromis, terutama ketika dia akan menjalani transplantasi, maka kalau orang transplantasi akan diberikan apa kira-kira? Obat apa? Imunosupresan. Kenapa kok harus diberikan imunosupresan pada pasien transplant? Logikanya apa? Supaya tidak terjadi reaksi penolakan atau rejeksi jaringan, ya kan? Kalau pasien misalnya di livernya rusak, ya, liver rusak, atau pasien cancer perlu transplantasi sum-sum tulang gitu ya, atau ginjalnya rusak perlu transplantasi ginjal, perlu transplantasi liver ya soal. Berarti kan kita perlu organ dari orang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, gitu kan? Nah, tapi kan selnya itu berbeda, sel saya dengan sel orang lain berbeda. Kalau saya masukkan organ orang lain ke dalam tubuh saya, ya sel imun saya akan menolak, ini bukan punya aku, ya kan? Dihancurkan oleh sel imun kita. Padahal kita mau transplant untuk menggantikan sel organ kita yang rusak, sehingga kita kasih imunosupresan supaya sel imunnya dalam tanda petik dibuang dulu. Jangan dibuang, ini organ ini penting, punya orang lain, bukan protein saya, tapi saya mau dia functioning di dalam tubuh. Ya, dikasihlah imunosupresan. Tapi efek sampingnya karena sel imunnya dilemahkan, ya virus yang tadinya tidur dan tidak menimbulkan masalah juga akhirnya bangun lagi, ya, dengan kata lain mengalami reaktivasi. Nah,
reaktivasi inilah yang akhirnya menjadi masalah yang sangat besar. Mungkin transplantasinya sebetulnya berhasil, tetapi virus yang tadi tidur kemudian bangun itu dia menyebabkan munculnya banyak gejala seperti pneumonia, colitis, hepatitis dan sebagainya. Akhirnya pasiennya meninggal karena reaktivasi, bukan karena kegagalan transplantasi. Ya, memang ini masalah ya. Kita bilang begini, tapi kita juga tidak bisa mencegah itu terjadi karena belum ada vaksinnya. Mau mencegah betul-betul supaya kita jangan terinfeksi juga sulit karena masuknya tadi salah satunya dari saluran nafas. Apakah kita akan pakai masker terus seumur hidup? Nah, dalam hal ini berdoa. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada vaksin. Oke. Ini ya reaktivasi menyebabkan hal ini ya, obliteratif tuberculosis dan sebagainya. Manifestasi klinis, kalau infeksi pada masa kehamilan terjadi infeksi kongenital yang berupa IUGR. Apa singkatan IUGR? Intrauterine growth restriction. Apa klinisnya? Kita tahu dia IUGR itu dengan melihat apa? Beda. Oke. Tapi ini masih intrauterine growth retardation. Berarti itu gagal tumbuhnya itu terjadi sejak di dalam kandungan. Ketika ANC mamanya kelihatan kecil terus nih anak bayinya, harusnya usia kehamilannya 7 bulan, tapi kok jadinya kayak usia 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Ya tentu ada kriteria lain yang saya nggak tahu, itu objek yang sehari-hari menggunakan itu ya. IGR, kemudian ada jaundice, ada hepatosplenomegaly, trombositopenia, nekrosepati, retinitis. Jadi kalau misalnya muncul bayi dengan karakteristik seperti ini, mungkin dia CMV ya. Mortalitasnya cukup tinggi ya, 20%. Dan kalaupun bayinya survive, tetap bisa mengalami defect CNS yang signifikan dalam 2 tahun. Apa? Ya, sama nih kayak tadi di hearing loss tuli bayinya, ya abnormalitas mata dan juga ada retardasi mental. Oke, next. Laboratory diagnosisnya dengan PCR untuk mendeteksi virus yang ada di darah, CSF dan urin. Kemudian bisa juga dengan isolasi virus, tapi ini tujuannya untuk riset. Dan yang terakhir dengan serologi. Ya, serologi ini kalau kita ketemu IgG itu hanya menunjukkan past infection, dulu terinfeksi. Tidak berarti si ibu ini sekarang mengalami infeksi CMV. Kalau muncul IgG. Jadi kalau pasien hamil rasa touch itu salah satunya adalah CMV, itu kita nggak hanya melihat IgG seharusnya. Kalau kita melihat IgG ngomong, ya dulu kamu sudah terinfeksi. Ya nggak berarti sekarang ada virus itu di dalam tubuhmu. Ya. Kalau mau tahu sekarang sudah terinfeksi apa enggak, itu IgG. Ya. Oke, next. Nah, terapinya ada yang kita sebut dengan ganciclovir, walaupun ini juga tidak spesifik untuk CMV, tapi bisa kita gunakan karena dia punya efektivitas anti-herpes ya. Tidak rutin kita berikan, bisa kita berikan pada pasien yang akan mengalami transplantasi atau pasien yang sedang imunosupres dan sekarang mengalami infeksi yang sifatnya mengancam nyawa. Ada juga obat lain yaitu cidofovir dan fosarnet. Saya rasa 2 ini tidak ada di Indonesia. Tapi sekalian tahu bahwa ada sebetulnya antivirus itu. Oke, pencegahannya belum ada vaksin, jadi tidak ada cara pencegahan yang sifatnya spesifik untuk mencegah penyebaran virus CMV. Nah, tapi kalau kita tahu bayi lahir dengan klinis yang seperti tadi sangat khas untuk CMV, dia lahir IgA, terus jaundice, ada gangguan mata dan sebagainya, kita curigai dengan CMV, maka dia bayinya harus diisolasi karena kalau enggak dia malah nyebarin ke bayi-bayi lainnya. Baik-baik aja yang masih sehat ya. Kemudian ini juga ya, men-screening donor maupun resipien dari transplant, apakah dia punya antibodi CMV atau enggak. Kalau ada, misalnya mau transplantasi liver, terus kita cek screening, ternyata dia punya IgG CMV, ya betul tidak menunjukkan sekarang sedang infeksi, tapi dulu pernah terinfeksi sehingga sangat mungkin
Di dalam livernya itu juga mengandung CMV yang laten. Ya kelihatan livernya sehat, tapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh resipien, mana resipien itu sudah menggunakan imunosupresan, virusnya bangun. Ya. Sampai situ. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang belum jelas? Itu virus. Tinggal 2 lagi. Supaya kalian nggak bosan, saya mau bikin inovasi hari ini. 2 yang terakhir ini adalah bakteri ya. Grup B Streptococcus. Bosan nggak dengar saya ngomong? Bosan dong. Saya mau minta teman kalian yang ngajar. Amelia, dia sudah belajar tentang grup B Streptococcus. Ayo, Amel, maju. Kalau gitu kan kalian mulai. Kenapa? Ya karena dia mau mengerjakan penelitian tentang grup B Streptococcus. Ya. Jadi dia sudah belajar. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan kalau kalian baca dulu bisa kok itu harus saya. Ini kan saya ini kan hanya mereview apa yang seharusnya kalian sudah baca. Kamu sudah baca surat saya? Kamu yang baca? Kamu takut terus? Atau kalau enggak, ya udah apa yang Amel tahu? Terus kamu menjelaskan ke saya waktu itu juga nggak baca. Jangan malu, ayo. Nanti jadi dokter kan juga harus menjelaskan. Apa itu grup B Streptococcus? Grup B Streptococcus bisa disebut juga dengan Streptococcus agathae. Ini merupakan bakteri gram positif dengan fakultatif anaerob yang berkolonisasi di vagina ibu hamil. Di ibu hamil dia hanya berkolonisasi saja, tapi jika transmisi ke bayi akan menyebabkan sepsis, kemudian bisa menyebabkan meningitis. Betul, terus. Early onset sepsis. Bakteri itu tadi bakteri yang sifatnya fakultatif anaerob tadi ya. Dia merupakan, kalau bakteri itu kita bagi menjadi bakteri apa tuh? Berdasarkan pewarnaan gram. Negatif dan positif. Negatif dan Yang lain masih ingat? gram pro. Bakteri dibagi menjadi apa? Gram apa dan gram apa? Gram positif dan negatif. Dan gram positif dan gram negatif. Kalau dia GBS ini dia bakteri apa? Ya? Gram positif ya. Oke. Terus namanya Streptococcus. Jadi bentuknya apa teman-teman? Kokus. Kokus, jadi punya apa tuh? Batang atau bulat? Bulan. Kasih saya dengar ada yang ngomong batang. Bulat ya, namanya kokus ya, betul nggak? Ambil yang mengkonfirmasi itu. Betul ya? Bulat warnanya? Kalau gram positif? Ungu. Ungu, betul nggak? Betul ya. Tadi Amel bilang apa aja tadi? Dia merupakan bakteri fakultatif anaerob. Terus dia Beta hemolysis. Gram gram positif. positif, bentuknya kokus. Terus dia hidupnya di vagina ibu hamil ya. Sebenarnya bukan di ibu hamil, di vagina ya. Terus intinya yang di dalam hamil itu sudah poin-poin pentingnya. Terus kalau dia diam di vagina ibu hamil, kenapa memangnya sakit ibunya? Tidak. Tidak terjadi apa-apa pada ibunya. Oh, berarti kan nggak penting ya. Apa yang kita belajar itu? Apa yang kita pelajari? Oh, nggak kita belajar Staphylococcus epidermidis yang ada di kulit. Kenapa
Lalu pengaruh ke fetalnya. Coba yang kamu pahami gimana? Kok bisa mengaruh ke Jadi fetal? katanya onset sepsis yang maksudnya di ibunya nggak apa-apa tapi di janinnya itu bisa mengaruh. Gimana caranya? Kok bisa bayinya tiba-tiba misalnya sepsis? Kamu dulu nanti benerin atau nyala atau koreksi. Kalau lewat persalinan dok, kalau lewat persalinan ibu ya bisa mengaruh ke janin. Oke. Iya dok. Lalu itu bilang bayinya bisa sakit karena mendapatkan bakteri ini ketika menjalani kelahiran melalui pervagina. Ya, apakah itu satu-satunya? Enggak. Gimana nih? Apakah itu satu-satunya cara transmisi ke bayi? Ada juga yang bisa ASI. Terus kalau gitu satu lagi, apa pentingnya dia bukan apa pentingnya. Sekarang kita tahu bisa menginfeksi bayi ketika jalan melalui pervagina. Terus gimana caranya kita mencegah supaya itu tidak terjadi? Dengan screening di usia kehamilan 35 sampai 37 minggu pada ibu hamil. Apa di screening itu diapain? Screening dengan swab vagina dan rektum ibu hamilnya. Kemudian di kultur di blood agar dilihat ada tidaknya. Tidak ada tidaknya. Kalau ada berarti Terinfeksi. bukan terinfeksi, terkolonisasi. Sehingga apa tindakannya? Pemberian antibiotik. Kapan? Antibiotiknya itu ada penicillin G secara IV pada saat persalinan. Jadi pada saat persalinan, bukan pada saat sekarang dicek, oh ada langsung dikasih antibiotik, bukan gitu ya. Apa itu istilahnya pemberian antibiotik? Pada saat persalinan itu apa? Intrapartum. IAP, intrapartum, Antibiotik profilaksis. Tujuannya Mencegah penularan supaya mencegah transmisi ke janinnya. Ya oke, yuk tepuk tangan buat Amel. Terima kasih Amel. Ya kebetulan karena dia sudah membaca dulu. Kamu main bola ya kalian? Siapa tahu nanti yang terakhir saya minta seorang lagi untuk maju. Oke, grup B Streptococcus dan Listeria yang terakhir ya. Grup B Streptococcus masih ingat tadi nama lainnya apa? Streptococcus agalactiae, ya. Namanya Streptococcus. Coccus berarti dia bentuknya bulat. Strepto artinya berantai, ya, bukan stafilo. Kalau stafilo berarti bergerombol seperti stafi, seperti anggur. Tapi kalau ini coccus yang membentuk rantai, ya. Dan dia sifatnya gram positif. Terus kalau ini disebut dengan grup B, berarti ada grup A, ada grup C, grup D, betul. Yang paling terkenal adalah grup A dan grup B. Grup A Streptococcus menyebabkan apa? Harus bisa jawab, sudah semester 6. Sudah lewat blok respi. Grup A Streptococcus menyebabkan apa? Itu grup A Streptococcus itu selalu keluar pada saat KMP ini. Hampir selalu keluar. Streptococcus pyogenes atau grup A Streptococcus. GNAPS, glomerulonefritis akut, post streptokokal, ya, sering sekali keluar itu. Jadi pasien muda dengan gagal ginjal akut,
nggak harus gagal ginjal akut sih, harus intinya dia gagal ginjal, tapi pasiennya masih muda, tidak ada riwayat diabetes, tidak ada riwayat hipertensi, dan ketika dicek ASTO-nya, anti-streptolosimonya sangat tinggi. Nah, itu adalah GNAPS, glomerulonefritis akut post streptokokal. Ya, dia terjadi kerusakan ginjal akibat infeksi grup A streptococcus. Terus selain itu, selain menyebabkan kerusakan ginjal, apalagi kalau grup A, ini sedikit melenceng supaya kalian review. Apalagi terkenal sekali nih kalau grup A streptococcus. Impetigo, oke boleh. Impetigo, glosa, impetigo, panjangnya pada kulit ya, infeksi kulit. Tapi itu ringan, relatif ringan. Terus apa lagi? Yang berat, yang kerusakan organ. Jantung, penyakit jantung. Ya, kan ada tuh kerusakan katup jantung, penyakit jantung rematik ya, yang akibat infeksi grup A streptococcus karena antibodinya salah mengenali protein yang ada di sel yang ada di katup jantung maupun di glomerulus ginjal sebagai sel sebagai seakan-akan itu adalah grup A streptococcus karena strukturnya mirip sehingga antibodinya menyerang situ. Padahal bukan. Ya anyway, itu adalah grup A streptococcus. Ini adiknya grup B streptococcus. Ya, walaupun sama-sama streptococcus tapi dia klinisnya sangat berbeda. Tadi Angel sudah mereview ya. Grup B streptococcus nama lainnya adalah Streptococcus agalactiae. Dia merupakan Streptococcus beta hemolitik. Artinya apa? Hemolisis. Dia mampu melisiskan hemo itu apa? Darah ya, melisiskan sel darah merah maksudnya ya. Kalau beta hemolitik berarti dia beta sempurna. Dia mampu melisiskan sel darah merah secara sempurna. Kalau kalian lihat ini ada zona bening di sekitar koloninya, ya beta hemolitik. Oke, ini karakteristik dari Streptococcus grup B. Dia beta hemolitik, kemudian dia aerobik dan dia tidak motil dan ada banyak sekali serotype. Nah, karena ada banyak serotype itu salah satu alasan sampai sekarang mungkin belum bisa ada vaksinnya ya, sulit untuk mengembangkan vaksin. Bakteri ini punya banyak sekali faktor virulensi. Faktor virulensi itu faktor yang dimiliki oleh bakteri yang menyebabkan dia bahaya, ya, menyebabkan penyakit pada manusia. Apa aja? Ya, saya nggak akan bahas satu-satu ya, sedikit aja. Dia punya mili untuk menempel di kolagen. Dia punya ini misalnya protein yang kita sebut dengan FBSA-BC, dia akan menempel di fibrinogen dan lain-lain. Kalian boleh review sendiri apa aja faktor virulensinya. Tapi dia cukup karena salah satunya juga punya enzim yang bisa melisiskan sel darah merah. Ya, kalau di agar kalian cuma melihat zona hemolisis, tapi kalau itu terjadi di dalam tubuh, ya dia bisa melisiskan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Oke, seperti yang tadi temanmu bilang bahwa bakteri ini merupakan flora normal yang ada di vagina dan juga di saluran cerna. Bukan hanya pada wanita hamil, ya, tapi pada wanita pada umumnya. Mungkin kalau kita cek di antara kalian, ya saya bisa juga dapat bakteri ini. Ya, tapi kan dia normal, mikrobiota, nggak masalah. Diam aja hidup bersama kita, nggak masalah. Tapi masalah kalau nanti kita hamil, gitu ya. Ini di sini ditulis woman karena kita fokusnya adalah vagina. Nah, cowok kan nggak punya vagina ya. Biasanya kita nggak tahu apakah di cowok ada juga di lubang uretranya. Belum pernah dibahas secara detail. Apakah memang ada orang yang studi itu, saya nggak tahu. Oke, kemudian sudah pernah dilakukan studi. Ini beberapa studi yang dilakukan di negara luar. Di US ditemukan pada wanita hamil itu sekitar 25% orang membawa bakteri ini di vaginanya. Ya, di Eropa dan Asia sekitar 5%. Nggak tahu. Di Indonesia pernah dilakukan di Jakarta, tembus sekitar 30%. Di Bali juga kurang lebih sama. Tapi di Indonesia, di Surabaya belum ada yang melaporkan. Ya. Dan
ini karena dia normal mikrobiota sifatnya asimptomatik, nggak nyebabin masalah apa-apa. Ya. Terus apa pentingnya kalau kayak gitu? Ya harusnya sudah terbayang. Penting karena dia nggak apa-apa pada bayinya, tetapi ketika ibu itu hamil dan melahirkan melalui jalur pervagina, maka bayinya akan lewat ke vagina yang membawa membawa bakteri ini. Ya, kalau persalinan pervaginan itu sudah pasti kita, siapa yang di sini yang lahirnya pervaginan? Ya, banyak ya pasti ya. Kalian yang lahir pervaginan itu sudah pasti kalian menelan cairan yang ada di vagina ibu kalian, termasuk mungkin kotoran. Loh bener, ini nggak bercanda. Nanti kalian kalau waktu koas ya melihat persalinan normal itu sangat sering ibu itu ketika mengejan itu kayaknya juga keluar dari feses. Ya tentu bidan sama dokternya nggak akan diam-diam dibiarin kayaknya keluar terus kalian nempel ya enggak, ya tentu pasti akan dibersihkan. Ya, tapi tetap pasti ada sedikit banyak yang masih di sana walaupun tidak kasat mata. Dan itu hal yang wajar kita menelan mama pada bayi. Makanya kalian jangan berani-berani sama mama ya. Kalian itu sudah makan kayaknya mama. Ya, terutama yang lahir pervagina. Ya bukan berarti yang lahirnya seksi juga boleh berani, enggak ya. Oke. Nah, ketika dia menelan secara spontan ya, waktu persalinan pervagina, bakteri itu akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu yang menyebabkan early onset sepsis. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Bisa juga ketika persalinan nanti ada jalur ascending yang menyebabkan kelahiran prematur, aborsi dan sebagainya. Ya. Tapi kan kejadian ini kan sangat disayangkan kalau terjadi pada persalinan. Sehingga itulah pentingnya dilakukan screening yang kita bahas. Nah ini ya bisa menyebabkan early onset disease, early onset sepsis. Walaupun sebetulnya bakteri juga bisa menyebabkan late onset sepsis, tetapi tidak terkait dengan kejadian kolonisasi pada ibu hamil. Ya, rute transmisinya seperti yang tadi saya bilang bukan hanya waktu persalinan pervaginan, tetapi bisa juga ascending infection dari vagina naik ke uterus ya. Kemudian bisa juga aspirasi neonatal, ini yang barusan kita bicarakan ketika persalinan pervagina. Ya. Kemudian ini bisa terjadi nosocomial infection ketika bayinya itu dirawat di rumah sakit, kemudian ada peralatan-peralatan di rumah sakit yang terkontaminasi oleh bakteri ini, termasuk juga kontaminatif dan sebagainya. Tapi yang kita usahakan untuk bisa dicegah adalah yang nomor 2 terutama ya, karena itu simple. Ini patogenesisnya, ketika GBS ini ada di vagina, dia bisa memicu eksfoliasi atau pengelupasan epitel vagina yang sebenarnya tujuannya untuk mengeradikasi patogen. Tetapi sayangnya GBS tidak termasuk bakteri yang bisa dieradikasi dengan eksfoliasi vagina ini, sehingga akhirnya bakteri ini bisa naik ascending ke cervix ya. Nah sayangnya bakteri ini juga dia punya banyak sekali faktor virulensi. Salah satunya adalah hyaluronidase yang bisa memotong atau menghancurkan asam hyaluronat yang ada di cervix. Ya, sehingga dia bisa menginvasi sel-sel kita. Dia terproteksi dari sel imun, akhirnya mencapai uterus dan menyebabkan infeksi pada bayinya, ascending infection. Selain itu dia juga menyebabkan pelunakan dari cervix dan pelunakan dari chorioamniotic placenta yang menyebabkan aborsi spontan ataupun kelahiran preterm. Ini kalau menyebabkan infeksi pada ascending, artinya itu masa kehamilan bukan persalinan. Ya. Ini penjelasan lebih detailnya. Dia punya enzim yang bisa merusak ini komponen sel junctionnya sehingga ikatan antar sel menjadi sangat longgar dan bakterinya bisa masuk. Oke, ya. Apa yang terjadi pada bayinya bisa menyebabkan aborsi spontan, kelahiran preterm, pneumonia, sepsis dan selanjutnya. Bisa juga pada ibunya menyebabkan berbagai hal ya, oral infection, hemorrhage, mastitis, and so on. Terus gimana kita mencegah? Mamanya nggak apa-apa kok, ngapain? Ya, tapi kan
kembali lagi tadi ya, berulang-ulang kali saya ngomong anaknya yang bahaya sehingga kita perlu melakukan screening. Hal screening GBS ini dilakukan secara rutin di negara maju, tetapi sayangnya di Indonesia tidak. Hanya sedikit dokter objin yang melakukan ini. Mungkin karena dia juga nggak tahu, datanya juga belum ada. Karena itu temanmu akan berusaha mencari ini di Surabaya. Kalau memang kita tahu berapa persen wanita hamil di Surabaya yang membawa bakteri ini di vaginanya, itu menjadi dasar. Saya perlu melakukan screening GBS ketika hamil. Dilakukan kapan? Pada usia 35 sampai 37 minggu. Kenapa begitu? Karena itu dekat-dekat waktu persalinan, sekitar 2-3 minggu ke depan si ibu ini akan mengalami persalinan, sehingga ketika kita melakukan screening pada usia kehamilan segini itu mencerminkan kondisi yang kurang lebih sama ketika persalinan. Loh, kalau kita screeningnya pada usia kehamilan 20 minggu, kan masih 20 minggu lagi dia akan bersalin. Bisa saja pada saat bersalin bakteri ini nggak ada lagi, atau sekarang negatif tapi 20 minggu lagi somehow bakterinya jadi banyak, jadi tidak representatif. Jadi yang dilakukan adalah pada usia 35 sampai 37 minggu ya. Kita cek ada tidaknya bakteri ini. Kalau memang ada, maka diberikan intrapartum antibiotik profilaksis. Namanya intrapartum. Jadi selama persalinan. Persalinan yang mana ya? Persalinan perkawinan. Apa yang diberikan? Kalian boleh lihat skema ini, tetapi pilihan utamanya adalah penisilin G atau ampicillin, kelas antibiotik yang sama. Itu dengan catatan kalau pasiennya tidak alergi penisilin. Kalau alergi ya kalian lihat di sini skema ini bisa dikasih cefazolin dan obat-obat antibiotik yang lain. Ini juga ya saya nggak usah bahas, tapi ada indikasinya memberikan intrapartum antibiotik profilaksis. Apakah ini efektif, efisien? Ternyata ya, kejadian early onset sepsisnya menurun dengan sangat tajam dengan pemberian intrapartum antibiotik profilaksis, tetapi kejadian late onset sepsis karena GBS tidak terpengaruh. Kenapa kira-kira? Kok late onsetnya nggak menurun dengan pemberian IAP? Logikanya gimana? Kalau pemberian antibiotik menurunkan early onset sepsis, tapi kalau yang late onset sepsis nggak menurun. Karena yang ada kan dari dia tadi yang dicegahkan dari ibunya. Jadi ketika dia sudah late onset kan dia dapatnya bisa dari tumbang gitu. Ya itu logika sederhana ya sebenarnya. Kalau late onset sepsis itu terinfeksinya itu sepsisnya itu terjadi late gitu ya, lebih dari saya lupa batasannya 24 jam, 48 jam atau berapa, atau 4 hari saya lupa late onset sepsis. Nah pada late onset sepsis karena GBS-nya itu menginfeksi bayi itu karena sesuatu di luar proses persalinan, jadi karena lingkungan rumah sakit yang terkontaminasi. Ya, jadi kalau itu yang terjadi, walaupun namanya dikasih antibiotik ya nggak ngaruh, ya. Nah sampai saat ini belum ada vaksinnya, tetapi usaha kesana sedang tetap berjalan. Ini ada beberapa kandidat vaksin yang saya dapatkan dari jurnal. Saya nggak tahu apakah sampai hari ini sudah ada, tapi tampaknya kok belum umum ya untuk vaksin. Saya belum ada untuk Brucella. Oke, terakhir Listeria monocytogenes. Sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan? Atau ada nggak yang mungkin ambil membaca lebih dari saya? Ada? Belum? Listeria, siapa yang mau jadi volunteer? Lagi ya, Listeria monocytogenes ini juga bakteri. Kalau tadi Coccus gram positif, ini batang gram positif. Ya. Grup genusnya adalah Listeria, bentuknya batang, berwarna ungu, sifatnya fakultatif anaerob, dan dia motil. Kalau tadi grup Coccus non motil, kalau ini motil. Dia punya hal yang penting, itu adalah cold enhancement. Sekarang saya nanya, siapa yang di sini kalau punya makanan nggak habis ditaruh di kulkas? Yang lain juga ya, nggak habis buang. Siapa coba yang makan nggak habis terus taruh kulkas? Maksud saya juga. Saya taruh di kulkas. Kenapa kok kalian taruh di kulkas? Biar tahan lama.
gitu. Sebenarnya kenapa sih kok makanan itu membusuk? Paparan udara. Paparan. Udara. Udara, emang kenapa ada udara? Iya, karena ada bakterinya ya. Makanan itu membusuk karena bakterinya tumbuh, ya akhirnya spoil, ya, rusak. Nah, kalau kita taruh di kulkas, kenapa kok enggak? Well, iya, memperlambat artinya menghambat lah. Kenapa? Kok taruh di kulkas itu enggak jadi busuk atau menghambat pembusukan? Beku. Bukan beku. Suhunya, kenapa suhunya? Dingin. Tumbuh lambat. Kayak dia stop produksi di suhu tertentu. Ya, betul ya. Kita taruh kulkas supaya dia suhunya jadi relatif rendah. Terus kenapa memang kalau suhu relatif rendah? Ya pada banyak sebagian besar bakteri dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang biak pada suhu yang rendah. Itu bukan suhu optimal untuk pertumbuhan. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu blok PDT, mudah-mudahan masih ingat. Bakteri kita bagi menjadi 3 ya, sikrofilik, mesofilik, termofilik. Sebagian besar bakteri yang menyebabkan infeksi pada manusia masuk ke dalam kelompok sikrofilik. Itu berarti kalau dia suhu optimal untuk tumbuhnya adalah pada suhu dingin, sikrofilik. Ya. Ada kutub sebaliknya termofilik, dia tumbuh optimal pada suhu yang tinggi, termofilik pada kutub sebaliknya. Di tengah-tengah itu adalah mesofilik yang suhunya kurang lebih mirip dengan suhu tubuh manusia. Ya, 30, 38, 37. Nah, sehingga bakteri yang menyebabkan infeksi pada manusia itu sebagian besar adalah kelompok mesofilik di tengah itu. Karena di dalam tubuh kita adalah suhunya sesuai dengan suhu optimal pertumbuhannya, kan gitu. Nah, kalau kita taruh di dalam kulkas, berarti kan kita memaparkan dia pada suhu yang tidak mendukung pertumbuhan optimalnya. Jadi bakteri nggak tumbuh, kan gitu. Ya kan, supaya makanannya nggak busuk, supaya yang mahal-mahal itu bisa kalian makan lagi, kan gitu. Nah, tapi bakteri ini ternyata punya sifat cold enhancement. Kalian taruh di suhu dingin, tetap tumbuh dia. Bahkan mungkin lebih pertumbuhannya. Gitu ya, kan unik dia kalau gitu bakteri ini. Jadi kalau ibu hamil makan salad tidak habis ya jangan taruh kulkas, jangan makan lagi. Kalau somehow salad itu apa ya, nggak harus salad apapun lah, keju atau whatever, kebetulan terkontaminasi oleh bakteri ini, masuk di kulkas tetap tumbuh bakterinya, terus dimakan lagi paling namanya diare, tapi bakterinya masuk ke dalam bayi, kan itu. Ya, oke, itu poinnya kenapa kita bahas Listeria monocytogenes. Ini gimana Stuno ya, bentuk koloninya mirip sekali dengan Drobacenthococcus, dia juga beta hemolitik tapi tipis, dan dia punya sifat punya karakteristik pertumbuhan yang umbrella shape. Saya nggak tahu kenapa, tetapi dia khas sekali untuk Listeria monocytogenes kalau kita tumbuhkan di dalam broth atau bahkan di agar yang di dalam tabung, dia pertumbuhannya hanya di bagian atas dan bentuknya seperti pile umbrella. Ini patogenesisnya. Dia masuk melalui konsumsi makanan ya. Yang paling sering itu dikatakan di literatur untuk keju, buah-buahan dan sayur. Kemudian dia punya protein yang kita sebut dengan internalin A dan internalin B yang akan berinteraksi dengan protein yang disebut dengan E-kadarin di sel epitel. Jadi kalian bayangkan bakterinya nempel di epitel, kemudian difagositosis di dalam sel tersebut. Berarti dia bakteri ada di dalam fagosom, kan gitu ya? Namanya fagositosis berarti ada di dalam fagosom. Nah, tujuannya dia sebetulnya ada di dalam fagosom itu bukan tujuannya. Sel imun kita berusaha mengklasterisasi, maksudnya menghambat dia supaya nggak kemana-mana. Tapi bakterinya pinter juga, dia punya virulensi berupa apa tuh? Ini ya. Punya faktor virulensi berupa listeriolisin O dan fosfolipase, yang mana ini terekspresi dengan adanya pH yang rendah di dalam fagosom. Nah, protein ini melisiskan membran fagosom, dia bebas lagi, sudah dikurung dia bebas lagi. Ya, akhirnya dia bisa escape ke sitoplasma, berproliferasi di sana. Terus dia punya protein lain yang
tapi pseudopod gitu ya, sel yang terinfeksi bisa mengalami polimerisasi aktif nempel ke sel sebelahnya sehingga bakterinya bisa pindah ke sel berikutnya. Dengan cara begitu dia menyebar dari satu sel ke sel yang lainnya, sehingga ketika akhirnya dia mencapai susunan secara pusat menyebabkan terjadinya meningitis. Ya, tapi memang tosis flu itu mungkin tidak umum. Yang paling sering hanya infeksi pada saluran cerna, diare saja. Ya, tapi somehow dia bisa juga menyebabkan meningitis. Nah, kalau dia terjadi pada ini mekanismenya kalian baca sendiri. Kalau terjadi pada ibu hamil yang ada di dalam darah masuk kepada darah bayi dan menyebabkan munculnya perinatal human listeriosis. Ya, klinisnya berupa apa? Early onset syndrome sama early onset sepsis juga, granulomatosis infantis septica, atau late onset berupa meningitis. Oke, ini waktunya sudah habis. Listeria itu transmisinya melalui makanan, maka dia berkontaminasi produk-produk makanan. Untuk non-perinatal listeriosis merupakan foodborne infection, tetapi bisa juga transmisinya melalui transplasenta, ya, atau juga bisa melalui infeksi berkanal, tapi yang paling lebih sering adalah transplasenta. Kalau memang terinfeksi oleh bakteri ini, maka terapi antibiotik pilihannya adalah ampicillin, erythro, dan trimethoprim sulfametazole. Oke, ini beberapa cara pencegahan untuk listeriosis. Sekali lagi, pada kita orang yang imunokompeten mungkin ringan, hanya diare, tetapi tidak pada bayinya. Ya, sehingga sebagai kesimpulan dari semua yang topik yang kita bahas hari ini, kalau kalian perhatikan banyak sekali virus ataupun bakteri yang efeknya itu sungguh sangat berbahaya pada bayi, tetapi pada ibunya relatif ringan. Dan hampir semua itu jalur transmisinya dengan respiratorik atau hal yang simpel seperti melalui makanan. Itulah kenapa pada ibu hamil itu harus betul-betul ekstra proteksi. Ya, itu bukan main-main, mau pakai masker, nggak boleh sharing makanan, nggak boleh simpan makanan di kulkas, nggak boleh makan sashimi, gitu kan? Mamanya paling diare, tapi anaknya justru menyebabkan kelainan yang sifatnya bisa saja irreversibel. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Ada, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin kita diskusikan di 3 menit terakhir